Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, 1 tahun yang lalu kita umat Islam disatukan dengan Al-Quran. Betul? Ketika Al-Quran dihina oleh Ahok, ketika Al-Quran dinistakan oleh Ahok, maka seluruh umat Islam, seluruh santri-santri, pondok-pondok pesantren, ormas-ormas Islam, seluruh para laskar, para pendekar, para jawara, seluruh elemen-elemen umat Islam, semuanya perwakilan-perwakilan dari berbagai daerah, jutaan umat Islam memutihkan Jakarta di bawah bendera aksi bela Islam yang dipimpin oleh Al-Imam Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Saudara-saudara, jikalau 1 tahun yang lalu kita umat Islam disatukan dengan Al-Quran yang telah dihina oleh Ahok, disatukan oleh Al-Quran yang telah dinistakan oleh Ahok, maka tahun sekarang kita umat Islam akan disatukan kembali dengan cadar dan azan yang telah dihinakan dan dinistakan oleh penista agama babi betina Sukmawati. Saudara-saudara, saudara-saudara, si babi Ahok belum keluar dari penjara, si babi Ahok belum bebas dari penjara, sudah muncul babi betina yang baru. Siapa babi betina? Siapa penista cadar? Siapa penista azan? Dia berkata, aku tidak tahu syariat Islam, yang aku tahu sari konde lebih indah dari cadarmu. Aku tidak tahu syariat Islam, yang aku tahu suara kidung lebih indah dari lantunan azan. Saya tanya, kurang ajar tidak? Jawab yang keras, kurang ajar tidak? Kacau tidak? Biadab tidak? Bangsat tidak? Bajingan apa bukan? Bajingan apa bukan? Awan apa biarkan? Awan apa biarkan? Aku tidak tahu syariat Islam. Orang kalau nggak tahu syariat Islam berarti goblok. Jawab yang keras, kalau nggak tahu syariat Islam berarti apa? Kalau nggak tahu syariat Islam berarti apa? Kalau orang goblok diem, jangan ngomongin tentang syariat Islam kalau nggak tahu. Qulu khairan aw yasmut, berkatalah sesuatu yang baik atau diam. Sukmawati biadab, jaga kau punya mulut. Kalau engkau tidak tahu tentang syariat, lebih baik engkau diam, bukan berpuisi yang isinya menghina cadar dan menghina azan. Saudara-saudara, cadar bukan sekedar kain pembungkus wajah, cadar bukan sekedar kain pembungkus kulit, cadar bukan sekedar kain pembungkus rambut, tetapi cadar adalah lambang kehormatan seorang wanita Islam yang menjaga dirinya dari pandangan laki-laki yang bukan muhrimnya. Cadar adalah lambang ketaatan seorang wanita Islam kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang cadar itu hukumnya ikhtilaf, cadar hukumnya berbeda pendapat para ulama. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah, tetapi kesepakatan para ulama dalam kitab dijelaskan, fadhahaba jumhurul ulama al-Hanafiyah wal Malikiyah wal Syafi'iyah wal Hanabilah ila anna al-wajha laysa bi auratin wa idza lam yakun auratan fa innahu yajuzu laha an tasturahu wa tantakiba wa laha an takshifahu wa la tantakibah. Apa kesepakatan para ulama dari kalangan Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bahwasanya wajah tidak termasuk aurat. Karena wajah bukan aurat, maka diperbolehkan untuk menutupnya, diperbolehkan untuk bercadar, diperbolehkan juga untuk membukanya, diperbolehkan juga untuk tidak bercadar. Oleh karenanya kalian wanita-wanita yang bercadar, jangan pernah kalian malu dengan cadar kalian. Walaupun kalian dihina, walaupun kalian dinista, walaupun kalian diasingkan. Bahkan ada ustaz, ada kiai yang ngomong kalau cadar adalah budaya Arab. Kalau ada ulama ngomong cadar budaya Arab, cadar adat Arab, ulama goblok itu, saudara-saudara. Bawa itu ulama depan saya bukakan kitab ini, bukannya dia. Kamu buka kitab An-Nida li Jilsil Latif. Dalam kitab An-Nida li Jilsil Latif dijelaskan wanita Arab jahiliyah mereka tidak pernah pakai cadar. Mereka suka mempertontonkan kecantikan, suka dandan, suka bersolek, suka mempertontonkan, suka dipuji dengan kecantikan tersebut. Itu perempuan zaman Arab jahiliyah. Sehingga datanglah Islam, datanglah Quran, datang Nabi Muhammad, datang syariat, datang akhlak, datang adab untuk mengubah itu semua. Sehingga wanita-wanita kami mereka berpakaian bagaikan burung gagak dari ujung paruh sampai ujung kaki hitam, saudara-saudara. Wanita kami mereka berpakaian bagaikan burung gagak, bahkan cadar yang mereka pakai tidak kelihatan matanya. Itu datangnya bukan budaya Arab, bukan
bukan adat Arab, tetapi itu datangnya dari syariat baginda Nabi besar Muhammad. Jadi yang saya lihat ini Susukmawati ini, dia ingin memisahkan antara adat dengan syariat. Dia ingin membenturkan antara adat dan syariat, ingin mengadu domba antara budaya dengan ajaran Islam, ingin memisahkan antara Islam dan Indonesia. Nggak ada beda sama kakak yang sebab banteng itu. Si Megawati pernah berkata, apa kata Megawati? Ini Indonesia bukan negara Islam. Mereka berdua ingin memisahkan antara Islam dan Indonesia. Yang perlu engkau ketahui bahwasanya tidak ada siapapun yang bisa memisahkan Islam dan Indonesia. Kenapa? Islam dan Indonesia tidak akan pernah bisa dipisahkan selama-lamanya. Kenapa? Demi Allah, kalau bukan karena Islam, tidak akan pernah berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang Indonesia tanah ulama, Indonesia tanah santri, tidak akan pernah bisa dipisahkan Indonesia dan Islam. Dia berkata bahwasanya suara kidung lebih indah, suara kidung lebih indah daripada lantunan azan. Saudara-saudara, azan bukan sekedar panggilan biasa, bukan seruan biasa. Azan adalah panggilan Allah, seruan Allah bagi hamba-hambanya untuk kembali kepadanya, untuk menghadapnya, untuk bersujud bertekuk lutut di hadapannya. Untuk apa? Untuk memasrahkan jiwa dan raga untuk menghadapnya. Bahkan orang-orang penduduk Madinah ketika mereka merindukan Rasulullah SAW, mereka ingin mendengarkan azan daripada Sayyidina Bilal ibn Rabah. Kamu tahu, semenjak wafatnya Rasulullah, semenjak Rasulullah meninggal dunia, ketika itu para sahabat banyak yang bermohon, ya Allah, aku tidak lagi ingin hidup, cabut nyawaku. Untuk apa aku hidup? Kekasihku Muhammad telah tiada. Ada yang angkat tangan, ya Allah, cabut kedua mataku. Untuk apa aku melihat? Kekasihku Muhammad telah tiada. Yang meminta tidak melihat, seketika itu juga buta. Yang meminta mati, seketika itu juga dicabut nyawanya. Bahkan Bilal pindah ke Syam selama 2 tahun tidak mau azan, saudara-saudara. Akhirnya datanglah Rasulullah di mimpi Bilal ibn Rabah. Kata Rasulullah, ya Bilal, kekasih tidak akan meninggalkan kekasih. Zurni, ziarahilah aku. Datang Bilal menziarahi makam Nabi Muhammad, datang ke Madinah menziarahi kubur Nabi Muhammad. Bilal menangis sampai bengkak kedua matanya. Datang Sayyidina Umar memaksa Bilal untuk azan, Bilal tidak mau. Datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wahai Bilal, azanlah engkau sebagaimana engkau azan untuk Rasulullah SAW. Kami rindu Rasulullah setiap mendengar azanmu, wahai Bilal. Apa kata Bilal? Wahai Abu Bakar, apakah dulu engkau membebaskan aku karenamu atau karena Allah? Kalau engkau membebaskan aku karenamu, aku akan azan untuk dirimu. Tapi kalau engkau membebaskan aku karena Allah, jangan pernah kau paksa aku untuk azan. Dulu ketika masih hidup Rasulullah, aku azan ketika aku mengumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Nabi Muhammad tersenyum kepadaku. Sekarang Nabi telah tiada, siapa yang akan tersenyum kepadaku, wahai Bilal? Tahu apa? Wahai Abu Bakar, jangan kau paksa. Sayyidina Umar maksa, Sayyidina Abu Bakar maksa, tidak mau. Datang Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, kedua cucu Rasulullah. Apa kata mereka? Wahai Bilal, maukah engkau azan untuk kami sebagaimana dulu engkau azan untuk datuk kami Rasulullah? Bilal menangis. Apa kata Bilal? Wahai cucu Rasulullah, kalau aku menolak permintaan kalian, aku akan menjawab apa kelak di hadapan datuk kalian Rasulullah SAW. Naik Bilal di tempat yang biasa Bilal azan. Bilal mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang-orang yang berdagang menutup dagangannya. Asyhadu anna Muhammad, tidak bisa menyebut nama Rasulullah. Bilal pingsan. Ketika itu penduduk Madinah mengelilingi Bilal. Mereka melihat tidak ada sosok Nabi Muhammad. Penduduk Madinah tenggelam dalam lautan air mata kerinduan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Anda berhenti sendiri, saudara-saudara. Tidak bisa berhenti sendiri. Bahkan ketika dilepas itu keranda terbang sendiri. Sampai selesai azan baru keranda itu bisa dibawa lagi. Itulah karamah daripada fadilah daripada azan, yang dimana di dalam suara azan terdapat kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalimat takbir. Tidak ada kalimat yang bisa membakar semangat pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia untuk melawan para penjajah-penjajah dari tanah Indonesia, sehingga mereka pergi, sehingga mereka lari, dan gerbang kemerdekaan Indonesia bisa terbuka. Kalimat apa yang diteriakkan oleh Bung Tomo?
yang diteriakkan oleh Jenderal Sudirman, yang diteriakkan oleh Imam Bonjol, yang diteriakkan oleh Pangeran Diponegoro, yang diteriakkan oleh Al-Maghfurullah Ki Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Tidak ada kalimat yang diteriakkan oleh para ulama, oleh para santri. Waktu itu tidak ada tentara, belum ada polisi, belum ada partai, belum ada DPR. Yang ada ulama, santri, kiai, ustadz, habaib, pondok-pondok pesantren, dan para pejuang-pejuang. Mereka bermandikan darah, mengangkat senjata, mengangkat bambu runcing. Kalimat apa yang mereka serukan? Kalimat apa yang mereka teriakkan? Tidak ada kalimat yang bisa membakar semangat mereka sehingga gerbang kemerdekaan Indonesia bisa terbuka kecuali kalimat Allahu Akbar. Kalimat itulah yang membuka gerbang kemerdekaan Indonesia, dan kalimat tersebut ada dalam lafaz adzan. Oleh karenanya, kami umat Islam, kami harapkan kepada pihak kepolisian segera tangkap dan penjarakan Sukmawati. Betul? Jangan kalian polisi bisa menangkap ulama aja, ustadz, kiai, habaib mengkritik pemerintah kalian tangkap secepat kilat. Sedangkan penista agama, penghina agama, nunggu demo berkali-kali baru ditangkap, saudara-saudara. Giliran Sukmawati melaporkan Habib Rizik atas kasus dugaan penghinaan Pancasila, apa kata Bareskrim Polri? Segera kami tindak lanjuti. Tapi giliran kita orang laporkan Sukmawati, apa kata Bareskrim Polri? Dahulukan musyawarah. Saya tanya, adil tidak? Adil tidak? Oleh karena tangkap dan penjarakan penista agama. Tidak ada tempat bagi penista agama di tanah Indonesia. Loh Beb, dia udah minta maaf. Kenapa? Kalau dia udah minta maaf, kamu buka kitab Asy-Syifa. Kitab Asy-Syifa karangan dari Imam Qadiyat tentang istihza biddin, tentang penghinaan terhadap agama. Di situ dijelaskan kalau ada orang yang menghina agama, menistakan Islam, menghina Allah, kita sebagai umat tidak punya hak untuk memaafkan. Hak memaafkan ada kepada Allah. Ustadz, kiai, habib, MUI tidak punya hak untuk memaafkan penista agama. Kenapa? Kalau dia hina pribadi kita, sebelum dia minta maaf harus kita maafkan. Tapi yang dia hina Allah, yang dia hina ajaran Allah, yang dia hina syariat, sehingga kita tidak punya hak untuk memaafkan penista agama. Dan jikalau sekedar minta maaf, terus dibebaskan, terus tidak dipenjara, terus tidak dihukum, besok-besok akan lahir ribuan Sukmawati yang baru yang bisa dengan gampang menistakan ajaran Islam. Betul? Oleh karena tangkap, penjarakan Sukmawati. Kami umat masih sabar. Kami umat masih sabar. Para ulama, para kiai, para habaib masih ngadem-ngademin kami umat agar tidak bertindak sendiri. Oleh karena tangkap dan penjarakan Sukmawati. Jangan kalian biarkan, jangan anggap remeh kekuatan Islam. Kenapa? Karena apabila umat Islam telah bersatu, apabila umat Islam telah merapatkan barisan, demi Allah tidak ada satupun kekuatan yang bisa mengalahkan Islam di tanah Indonesia, saudara-saudara. Oleh karenanya kami sampaikan, tangkap dan penjarakan penista agama. Kalau sampai kalian biarkan, kalau sampai tidak kalian tangkap, kalau sampai kalian tidak bertindak, kalau sampai kalian bebaskan, kalian biarkan, atau bahkan kalian lindungi, tapi Allah di tangan umat Islam akan kami putihkan Jakarta dan akan kami hukum penista agama dengan cara kami sendiri, saudara-saudara. Saya tanya, cara kita menghukum penista agama penjara atau mati? Yang keras, penjara atau mati? Penjara atau mati? Siap matikan penista agama? Siap hancurkan penista agama? Siap binasakan penista agama? Kalau penista agama dilindungi, yang melindungi bawa senjata, lawan jalan. Bawa senjata, bawa gas air mata, bawa barakuda, bawa water cannon, ribuan, siap mati, siap kehilangan nyawa, siap berdarah, siap hancur, siap binasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang terakhir saya sampaikan, saya setiap habis ceramah pasti panitia didatengin sama polisi. Maka saya sampaikan kepada bapak-bapak polisi yang pada malam hari ini hadir sebagai intel-intel, sampaikan sama komandan kamu, kalau mau tangkap, kalau mau teror, kalau mau ancam, jangan teror panitia. Sebab kenapa? Sekarang ini saya kalau mau ceramah panitia didatengin. Habib Bahar nggak boleh head speech, nggak boleh ujaran kebencian, nggak boleh radikal, nggak boleh intoleran, nggak boleh bahas politik. Kalau kau polisi mau ngatur saya ceramah, kamu aja polisinya suruh ceramah di sini, jangan saya. Makanya kalau kalian mau ancam, kalau kalian mau teror, jangan ancam, jangan teror panitia.
jangan tangkap panitia, jangan penjarakan panitia, mereka gak salah apa-apa. Kalau kalian mau tangkap, mau ancam, mau teror, ancam saya, teror saya, tangkap saya, penjarakan saya bertanggung jawab dunia akhirat atas apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, saudara-saudara. Saya wasiatkan kepada kalian, wahai para pemuda-pemudi Islam, andaikan suatu saat nanti kami ditangkap, kami dipenjara, suatu saat nanti andaikan kami diracun, suatu saat nanti andaikan kami diculik, suatu saat nanti andaikan kami dibunuh, maka demi Allah jangan pernah kalian padamkan api perjuangan yang selama ini telah kami nyalakan, saudara. Anak-anak muda Islam siap terus berjuang, siap lanjutkan perjuangan, siap melawan kebatilan, siap sampaikan kebenaran. Allahu Akbar. Sebab kenapa? Saya punya lidah ini kayak alkohol. Kamu tahu alkohol? Alkohol kalau kena kulit nggak ada lukanya, dingin tidak? Dingin tidak? Tapi kalau alkohol kena kulit, itu kulit ada luka, sakit tidak? Sakit tidak? Perih tidak? Nah, itu lidah saya. Kalau orang yang nggak ada salah, dia nggak akan tersinggung, dia tidak akan merasa sakit. Adem ayam, kenapa? Dia tidak berbuat maksiat, mungkarat, dolalat, sayyiat, mungkarat, kesaliman. Tapi kalau orang yang ada salah sama Islam, orang yang ada salah merugikan Islam, orang munafik, kafir harbi, pasti kepanasan, menjerit, perih, kena saya punya lidah, saudara-saudara.